sayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Salam, Bu Eka. Ya. Oke, silakan Bu. Gimana nih? Ada apa ya? Saya ini kesini mau minta bantuan Bu Eva. Saya pengen diamati sama Bu Eva. Saya mau melakukan pembenaran kompetensi pembelajaran saya. Dalam apa nih? Ya, dalam tentang kehadiran Coaching. coaching. Ibu akan melakukan coaching. Iya. Sudah ada coachingnya? Sudah. Kompetensi apa nih yang akan Ibu tingkatkan? Nah, di sini kompetensi yang akan saya tingkatkan itu tentang kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Saat ini mendengarkan, Terus itu pendengar aktif. tentang pendengar aktif, terus tentang pertanyaan yang berbobot. Nah, itu bagaimana? Oh gitu. Selama ini saya itu memberikan malah memberikan solusi kepada coachingnya itu. Gitu. Jadi saya rasa kok saya malah membenarkan memberi solusi, apa seharusnya yang saya lakukan itu apa gitu. Oh gitu. Jadi Bu Eka ingin melakukan coaching dengan seorang coaching. Nah, Bu Eka minta saya mengamati apakah Bu Eka sudah melaksanakan tahapan-tahapan coaching, Iya. yaitu kehadiran penuh Bu Eka pada saat coaching, Iya. terus kemudian sebagai pendengar Iya. aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dan ada satu lagi dilema Bu Eka adalah terlampau kadang-kadang sering malah memberikan solusi atau berasumsi dari permasalahan coaching. Oh itu, jadi artinya yang akan Bu Eka tingkatkan seperti itu. Iya. Kalau saya boleh tahu nih, sebelum kita melakukan kegiatan nih, kalau Bu Eka memberikan penilaian pada tahapan yang sudah pernah Bu Eka lakukan, kira-kira nilainya berapa nih? Kalau saya beri penilaian 0 sampai 10 berapa? Masih 7 Bu. Oh 7, oke. Pengen meningkat sedikit lah, paling nggak itu lebih baik lagi. Dari poin 7. Dari poin 7. Jangan langsung 10 ini. Berapa deh? Berapa? Ya mau naik 8 atau 9 lah Bu, tidak apa-apa. Yang penting saya di situ ada perkembangan tentang perkembangan saya dalam proses coaching. Oke, siap. Oke. Artinya Ibu Eka ingin meningkatkan kompetensinya yang Bu Eka merasa levelnya baru 7, ingin meningkatlah sampai 9. Nah, belum berani sampai 10 ya? Belum Bu. Oke, 9 aja sudah ada progres kemajuan ya Bu untuk meningkatkan. Oke, kapan nanti? Sudah ada rekannya? Oh sudah ada Bu, nanti biar saya hubungi. Oke, siap. Oke. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba padamu. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Eka. Gimana nih Bu Umi kabarnya? Kabarnya baik, cuma ini lagi kalau betul saya. Kalau kenapa Bu? Ini loh Bu, anak didik saya kok susah betul kalau suruh fokus belajar. Kenapa Bu? Apa mungkin karena metode mengajar saya monoton ya Bu ya? Mungkin mereka bosen, terus jarang saya ajak keluar. Terus bagaimana itu Ibu ngomongin anak-anak Ibu itu gimana? Udah saya cari tahu latar belakangnya itu kenapa kok seperti itu. Nah, saya pernah datangi orang tua mereka. Katanya karena keasikan main game di rumah, jadi pas belajar di kelas nggak konsentrasi Bu. Ibu sudah datang ke rumahnya?
sudah mengidentifikasi kenapa itu? Itu tadi Karena main penyebabnya game gitu ya, kebanyakan Bu? main game. Sudah berbicara kepada orang tuanya. Sudah datangi satu persatu. Terus gimana tidak lanjut ibu itu? Ya gini, saya Mbak Acar metode mengajar saya. Sebenarnya sih nggak semua sih Bu murid saya seperti itu. Cuman ya anak 5 itu loh ya Allah Yang luar biasa. Jadi ibu itu sudah datang ke rumah orang tuanya, sudah mengidentifikasi apa permasalahan anak tersebut, sudah berbicara kepada pihak keluarganya juga, ya permasalahannya itu. Terus selanjutnya gimana ibu? Ya saya deketi lagi. Kira-kira kalau misal gara-gara HP terus kalian nggak mau konsen dalam belajar, kira kalian tuh mau belajar modelnya seperti apa gitu. Kalau ibu bisa mengikuti apa yang anak mau, murid mau, ya saya ikuti gitu loh Bu. Cuman kan di sini namanya anak SD, kalau misal kita mau mengajarkan ini terus dia disuruh bawa gadget tuh apa yang nggak malah tambah mainan, malah memudahkan konsentrasi mereka belajar tuh. Terus gimana ibu selanjutnya menangannya tentang pembelajaran ibu mungkin kurang ini itu gimana? Kurang menarik mungkin. Ya saya tuh sempat ya ngobrol sama Pak Sukarno, gimana ya Pak kalau misal media mengajar itu saya tambah misalnya memakai monitor dengan saya sajikan media pembelajaran berupa video atau gambar-gambar animasi pendidikan gitu, paling anak-anak bisa tertarik. Cuman kepala sekolah saya juga kurang respon gitu, makanya saya kok kepala ini puyeng gitu. Sebenarnya ibu itu sudah ingin mengkendarakan apa tentang metode ibu memakai proyektor, memakai gambar-gambar tentang pendidikan pembelajaran, cuma pihak sekolah belum mendukung gitu. Terus langkah selanjutnya gimana ibu untuk mengatasi semua itu? Ya saya gimana ya Bu ini, paling alternatif terakhir yang mau saya ambil itu ya sering aja ajak keluar anak ketika pembelajaran, terutama dalam pelajaran IPA mungkin, biar anak merasa fresh lah, nggak terlalu di kelas terus gitu. Oh, jadi tindakan ibu untuk mengatasi dari pembelajaran biar anak nggak bosan tuh ibu mengajak anak-anak keluar lapangan, keluar sekolah, mungkin ke lingkungan, ke lingkungan sekolah ya Bu untuk suatu pengamatan mungkin ya di situ kalau untuk pembelajaran IPA. Terus ini tindakannya kapan Bu ibu akan melakukan itu semua? Ya, insya Allah sebenarnya pinginnya segera, cuman itu kebentur semester, mungkin ya habis tahun depan, semester tahun depan aja. Ya. Jadi ibu sudah merencanakan semua, udah ada rencana ini sama ibu, udah planningnya sudah untuk ke depan lebih baik lagi ya Bu, lebih bagus. Baik Bu, kalau seperti itu saya tunggu planning ibu dan perencanaan ibu untuk merealisasikan bagaimana pembelajaran ibu nanti. Saya tunggu loh Bu. Terus gimana perasaan ibu setelah ngomong dan bicara pada saya nih? Setelah ngobrol sama Bu Eka di Kucing, rasa lega Bu. Hmm. Walaupun ini belum saya laksanakan, tapi sudah ada pandangan di sini nanti anak mau saya kirimkan cara pembelajarannya. Terima kasih ya Bu Eka ya. Ya, sama-sama. Saya tunggu ya Bu ya untuk ke depan kita bertemu kembali. Oke Bu Eka. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih tadi Bu Eka sama Bu Umi ketika Bu Eka menjadi coach ya. Saya kan tadi diminta untuk jadi observernya nih sama Bu Eka dalam rangka Bu Eka ingin meningkatkan kompetensi Bu Eka sebagai coach. Dan kebetulan Bu Umi menghubungi Bu Eka untuk minta di coaching. Nah, sekarang sebelum saya memberikan hasil pengamatan saya ketika proses Bu Eka melakukan coaching ya dengan Bu Umi. Nah, saya ingin tanya bagaimana nih perasaan Bu Eka ketika tadi melakukan kegiatan
sebagai coach? Ya, saya hanya membimbing Bu Umi untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Dia tadi menceritakan saya tentang masalahnya begini-begini. Nah, saya hanya cuma memancingnya saja bagaimana biar dia menyelesaikan persoalannya sendiri tanpa saya memberi solusi begitu. Ya, senang juga sih mendengar keluhan-keluhan dari Bu Umi gitu. Terus apa perasaan Bu Eka? Kan ada 3 kompetensi nih yang Ah. tadi yang diminta Bu Eka kan ingin meningkatkan kompetensi Bu Eka, yaitu sebentuk kehadiran penuhnya pada saat proses coaching, terus kemudian sebagaimana mendengar aktif, dan kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dan ada satu lagi tadi, khawatir Bu Eka ini sering memberikan asumsi atau memberikan solusi, artinya sebelum ketika melakukan malah memberikan solusi. Nah, kalau ini evaluasi atau refleksi Bu Eka bagaimana tadi? Sempat terlepaskan tidak ya? Alhamdulillah kayaknya aman Bu. Jadi saya mendengarkan dengan baik. Terus itu memberikan pertanyaan berbobot. Nah, itu saya pancing di situ. Ternyata Bu Umi bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Memang saya tadi hampir keceplosan ya untuk memberikan solusinya. Tapi ya dengan pertanyaan-pertanyaan saya pancing tersebut malah Bu Umi keluar sendiri dengan cara-caranya sendiri gitu. Jadi permasalahannya Bu Umi dia sendiri yang menyelesaikan. Saya hanya sebagai penanya, melihat dan pendengar serta memberi pertanyaan yang berbobot saja. Oke, itu refleksi Bu Eka merasakan gitu ya. Tadi pengamatan saya juga saya memperhatikan sepertinya Bu Eka sudah menggunakan alur cerita yang baik gitu kan ya. Dan Bu Eka sudah menggali permasalahan yang dihadapi Bu Umi dengan melakukan sampai tahapan mulai dari tujuan Bu Eka, ini Bu Umi menemui Bu Eka apa gitu kan tadi catatan saya. Nah, ini tadi catatan saya tujuannya apa nih ya, Bu Umi datang, Bu Eka sudah menanyakan, terus kemudian sampai mengidentifikasi permasalahan-permasalahannya Bu Umi, terus kemudian rencana apa yang ingin Bu Umi lakukan. Nah, Bu Eka kayaknya sepertinya sudah ini menanyakan, dan Bu Umi juga ternyata malah mengalir ya, dia gitu ya. Dan sampai siapakah yang bisa membantu, yang menjadi penanggung jawab dalam rangka Bu Umi melakukan rencana tersebut. Itu tadi kayak penglihatan saya juga begitu. Kalau menurut Bu Umi bagaimana tadi ketika rasanya di coaching dengan Bu Eka? Menurut saya juga udah merasa lega Bu. Unek-unek yang ada di benak saya udah saya keluarkan semua. Terus dengan pancingan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Eka, saya bisa ngalir sendiri lah. Ada solusi masalah dari yang saya hadapi. Oke, gitu ya. Jadi senang ya. Oke, sudah terselesaikan permasalahan Bu Umi ya. Itu ya evaluasi atau hasil observasi saya mengatakan begitu, bahwa Bu Eka sudah bisa. Yang tadi target Bu Eka adalah dari berapa nih Bu Eka? Dari 7 nih. Dari 7 mau jadi Mau 8, 9 ini bisa nggak ya. kira-kira? Ini sepengamatan saya tadi, alhamdulillah kayaknya sudah nyampe deh. Alhamdulillah. Poin Lebih tidak baik. sudah ada progres, kemajuan kompetensi sudah bisa ditingkatkan. Tinggal kita sering aja mengasah, dalam artian sering kalau ada kawan untuk di coaching. Tadi sebenarnya gini, tanpa janjian deh, biasanya kawan ketemu di jalan karena kita sudah akrab. Bu Eka, saya punya begini. Kayaknya sudah bisa jadi coach yang luar biasa nih bagi teman-temannya ya. Oke, Terima kasih ya. alhamdulillah ya. Oke. Terima kasih, sampai jumpa. Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar. Oke, waalaikumsalam Bu Umi. Kabarnya Bu? Alhamdulillah, monggo Bu. Gimana nih kita tadi janjian Bu telepon. Kebetulan setelah sholat zuhur ini ada waktu kosong gimana? Apa yang mau kita obrolin nih? Ini Bu, saya
bergerak nih Bu, saya pusing dengan kegiatan-kegiatan yang ada di tugas LMS itu. Oh, seperti itu Bu. Gimana? Pusingnya bagaimana nih? Pusingnya itu tadi Bu, saya Ah. belum menguasai aplikasi Canva, Jamboard, apalagi Bu. Oke, berarti ada aplikasi baru yang Ibu kenal gitu ya. Artinya di pertemuan kita kali ini yang ingin Ibu diskusikan yaitu mengenai dilema Ibu dalam kegiatan pembelajaran sebagai Ibu guru penggerak ya Bu ya. Karena ada LMS yang harus Ibu selesaikan di situ dan ternyata ada kemampuan IT lah yang dirasakan yang perlu ditingkatkan seperti itu ya Bu ya. Kira-kira tujuan kita ketemu ini ada lagi nggak selain untuk menyelesaikan itu? Saya merasa kesusahan Melaksanakan tugas LMS. Untuk yang lain? Enggak. Kayak bebannya yang berat itu seperti itu ya Bu ya. Dari kegiatan LMS tersebut Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan selama ini? Saya belajar sendiri otodidak Bu ya, YouTube. Gitu. Belajar otodidak gitu. Yang Ibu rasakan bagaimana? Belum maksimal atau belum? Oh, belum maksimal. Belum. Rencana apa yang Ibu lakukan biar Ibu bisa menguasai tentang agar bisa menuntaskan tugas-tugas itu di LMS ini? Oh gitu. Sama operator. Oh, aku berencana untuk belajar dengan operator di sekolah Ibu. Oh, dengan siapa Ibu? Ya dengan yang operator. Oh, dengan operator kita sekolah kita ya, Bu Dita. Iya. Oh ya. Kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan seperti apa nih belajarnya? Ya, saya mencari salah ketika dia lagi nganggur. Oh, Saya coba caranya, cacut gimana. Oh, seperti itu. Ada rencana Ibu. Ada rencana Ibu untuk belajar dengan Bu Dita di sela-sela jam santainya Bu Dita seperti itu ya Bu. Oke, harapannya Bu Dita bisa memberikan pembelajaran mengenai IT agar Ibu bisa menuntaskan pembelajaran lewat LMS di kegiatan guru penggerak ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Ibu akan melangsungkan ide cemerlang Ibu ini? Ya segera aja Bu, segera. Oke, segera. Karena saya ingin semua tuntas gitu Bu. Karena rangkaian tugas juga terus berjalan ya Bu. Tambah terus mas. Mulai kapan nih tepatnya biar nanti kita bisa ngobrol lagi? Hari Rabu Bu. Hari Rabu. Nah, hari Rabu besok Ibu akan menemui Bu Dita. Iya. Artinya minta bantuan untuk menyelesaikan tugas Ibu, terus mau minta diajari, artinya ditingkatkan kompetensi Ibu di bidang IT-nya ya Bu ya, agar mudah dilaksanakan. Oke, kapan nih saya ingin dengar progres atau refleksi setelah Ibu ketemu Bu Dita ya? Ya, ada lagi? Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah? Sudah lega Bu. Oke. Saya menemukan solusinya yaitu belajar sama operator. Semoga nanti dengan berjalannya waktu Negeri ini memanggil ya sepertinya belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk
coaching dengan ibu gitu. Ya alhamdulillah ibu, kan kita berjanji kita ingin bertemu ya Bu di setelah pada sholat syukur ini gitu. Gini Bu, saya itu kan kebetulan jadi guru, dan di akhir tahun seperti ini nih Bu, kegiatan saya itu kan ya tagihan Bu. Sebenarnya sih nggak masalah yang sangat vital sih Bu, itu udah rutinitas kita. Kan ada kegiatan. Nah, tagihan saya itu kan ada kursi takut Bu. Saya sebagai wali kelas, terus kemudian saya sebagai juga ngajar beberapa kelas saya Bu ya. Nah, terus kemudian kalau itu sih nggak banyak sih Bu sebenarnya, cuman kebetulan saya ini bersamaan saya mengikuti kegiatan diklat program guru penggerak Bu. Nah, jadi akhir-akhir ini kayak saya dilema bener, dalam artian saya kok banyak betul yang harus saya tuntaskan, mana yang harus saya lakukan. Tuh, saya bagi-bagi waktunya kok yang susah, karena di LMS itu kan apalagi kegiatan itu banyak sekarang Bu. Semakin modulnya berjalan ke sana, bukan semakin ringan, malah semakin banyak. Jadi notes itu harus kita komentari. Kan ya sebenarnya ya benar Bu, LMS itu komentar, tapi tujuannya LMS itu kita belajar Bu, suruh belajar di situ karena belajar mandiri. Cuma kan kendala saya itu saya harus apa namanya Bu, online, karena itu nggak bisa offline. Nah saya tuh kadang kayak mana ini menugaskan anak tagihan rapor, deadline-nya tanggal 17, rapor itu sudah harus terbagi, LHB belum tertuntas, karena saya nulis rapor kan LHB mata pelajaran juga saya masukkan ke wali-wali lain juga, ini harus saya setorkan. Ini kegiatan deadline ini PJP juga berjalan, dan sekarang kok saya belum menemukan solusinya gitu loh Bu. Jadi maksud Bu Eva ke sini tujuannya mau membicarakan tentang tagihan yang harus itu diselesaikan bagaimana saya menyelesaikan tagihan terus tugas-tugas di LMS yang semakin lama semakin banyak ya. Ya. Nah, hanya ini aja Bu, yang lainnya? Ini kan juga di sekolah karena masih ngawas ya Bu ya. Jadi harus udah kayaknya riuh aja Bu bagi ngawas kelas segala macam. Jadi bingung deh. Jadi kan kalau ngawas itu malah on time Bu, artinya harus segala macam dijalanin, terus kemudian harus dia pokoknya namanya kalau ngawas, perasaan saya kalau mau ngawas malah waktunya semakin kayak diuber-uber gitu deh Bu, dibanding hari-hari biasa gitu. Jadi kira-kira ada rencana apa Bu untuk menyelesaikan target-target itu, terus menyelesaikan tugas-tugas LMS? Nah, rencana Ibu apa? Ini Bu, kalau yang LMS ini kayaknya yang harus deadline itu LMS gitu. Kalau rapot itu kan masih tanggal 16 ya Bu, jadi minggu depan tuh lah. Cuman ini LMS itu kan di minggu ini ada due yang harus kita kerjakan. Tadi itu kok saya ada planning, ada rencana gini Bu, apa saya ketika karena ini LMS kan kelemahan saya harus online ya, dan saya tidak bisa selalu online. Jadi tidak bisa saya bawa laptop kemana-mana gitu, karena jaringan juga susah. Apa saya print dulu ya Bu ya tugas-tugas LMS itu. Nah, Habis itu Bu di print dulu ya untuk mengantisipasi biar selama niat saya itu seperti itu Bu. Niat saya print, jadi kan ngawas nih. Ketika ngawas tuh kalau sudah sambil mengawasi anak-anak kerjakan tugas, apa saya baca-baca gitu loh materinya. Terus saya baca-baca. Nah ada pertanyaan saya coba secara offline, saya tulis, saya kerjakan gitu kan, rencana saya apa seperti itu, saya tulis, terus kemudian kalau nanti sudah ketika saya ready online, nah saya tinggal inputkan, kayaknya saya rasa itu akan waktunya lebih cepat ini Bu. Jadi sama diskusi sendiri, semua yang ada di LMS di print, terus yang di ngawas yang sampai muncul. Jadi Karena kalau ada di print itu kan tinggal
di print istirahat gitu kan, ketika nunggu jam jeda jadwal awas berikutnya bisa saya buka-buka lagi gitu. Kayaknya seperti itu bisa saya selesaikan deh. Terus untuk yang tugas-tugas tagihan sekolah ini kira-kira Ibu mau ada rencana bagaimana? Nah, kalau LMS ini sudah tuntas, LMS ini kan due date-nya di minggu-minggu ini nih Bu. Artinya sampai tanggal 12 deh. Nah, itu juga rapot kayaknya menurut saya setelah saya menyelesaikan tugasan LMS ini, saya akan segera menuntaskan rapor deh. Kayaknya itu. Jadi artinya sekarang mungkin untuk belangko nilai saya yang secara online kan sudah ada ya Bu. Artinya saya fokuskan saya untuk menyelesaikan LMS dulu. Selesai LMS kan sampai hari Jumat besok deh selesai nih LMS. Baru deh start Sabtu Minggu saya bisa menginputkan daftar nilai saya ke LHB. Terus kemudian saya buat raport deh. Kayaknya sepertinya itu bisa saya lakukan gitu. Kira-kira untuk menyelesaikan tugas tagihan sekolah itu Ibu minta bantuan siapa? Nah, di LMS itu Bu, selain masalah itu juga kan ada tugas-tugas yang betul-betul ini ya Bu, butuh menyelesaikan tugas dalam bentuk kok ini PDF gitu-gitu ya Bu. Nah, saya itu kan kurang, kelemahan saya juga di seperti menuntaskan dalam bentuk ini, ngerjakan tugas yang pakai ICT itu loh Bu. IT. IT. Nah, kurang ya, jadi kayaknya saya perlu bantuan rekan saya. Ada teman saya itu Pak Surono, itu tuh beliau adalah operator saya. Kayaknya kalau saya minta tolong dalam artian saya minta diajarkan lah untuk mengoperasikan komputer, membuat suatu PDF atau membuat suatu PT, saya rasa bisa deh, karena beliau juga dia jago ya. karena saya chat aja misalkan gitu, ini tadi tidak terlintas Bu, kadang-kadang saya kesulitan untuk mengerjakan tugas. Beliau mudah-mudahan welcome deh saya untuk minta tolong seperti itu Bu. Berarti dua masalah tadi Ibu, tagihan di sekolah, terus LMS Ibu bisa terselesaikan dengan meminta bantuan Pak Surono. Kira-kira Bu, setelah Ibu bisa menyelesaikan tugas-tugas itu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu tingkatkan? Sementara ini sudah sepertinya. Nah, untuk menjaga komitmen itu untuk meningkatkan kompetensi itu kira-kira butuh rekan. Ya tadi kayaknya kalau yang untuk komputer Pak Surono itu ya. Nah, karena nanti kalau saya menyelesaikan LHB juga, kalau misalnya saya ada kendala, beliau kan ahli IT-nya Bu di sekolahan saya. Insya Allah beliau bisa mendukung saya deh. Nah, jadi kan udah bisa menyelesaikan masalah Ibu sendiri, tagihan sekolah dan tugas-tugas LMS dibantu sama Pak Surono, akhirnya udah terselesaikan dengan baik. Nah, sekarang perasaan Ibu setelah coaching dengan saya, perasaan Ibu bagaimana? Ya alhamdulillah ada rasa lega di hati saya Bu. Setidaknya ada permasalahan saya, ternyata ketika saya berbicara dengan Ibu tuh mengalir aja gitu Bu. Ternyata tertuntaskan. Yang dari beban saya berat itu kan ada desakan rapot, terus kemudian LMS di CGP saya itu belum tuntas gitu. Jadi kok kayak diuber-uber sayanya. Karena pada saat mengerjakan LMS terbayar rapot. Mau megang rapot lah, ini LMS sudah deadline tagihan gitu loh Bu. Tapi kok yang tidak terlintas, ada teknik saya print dulu, saya sela-sela saya ngerjakan, terus kemudian saya tuntaskan dulu LMS, nanti kalau sudah di online kan berarti saya tuntaskan. Dan tadi tidak terbayar, kadang-kadang saya ada teman yang mungkin bisa jadi partner saya untuk membantu kesulitan saya begitu. Bisa diselesaikan ya Bu ya, tugasnya ya Bu. Berarti sekarang kira-kira kapan ini pelaksanaannya Bu? Biasanya bisa Ya insya Allah besok nanti saya mulai dari saya print. Jadi kan besok saya ngawas sudah mulai nih, saya bisa menuntaskan, terus kemudian bisa saya selesaikan LMS-nya. Nanti untuk Pak Surono mungkin karena ada tugas buat video nih Bu ya, mudah-mudahan saya bisa menghubungi beliau gitu.
Oke ya Bu, saya tunggu hasilnya nanti Bu bisa. Guruku tersayang, ku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis,